Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipanjangkan umurnya. Dan harapan kita beliau juga bisa saat-saat tertentu nanti hadir bersama kita. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Fatihah, mudah-mudahan hajat kita terhadap beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Hamzan Wadi II, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Mudah-mudahan semangat beliau untuk memajukan Nahdlatul Watan tetap membara hatinya dan bisa membawa kita ke tujuan yang diinginkan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mari kita bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semangat yang membara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para masyayikh dan pembina-pembina kita, utamanya Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para masyayikh lainnya. Dan terima kasih kepada Tuan Guru Hasan ya, Dr. Hasan yang terus bersemangat membina tahfizul Quran di Syekh Zainuddin, di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini, dan terus berkembang di pesantren-pesantren kita di seluruh Indonesia insyaallah. Alhamdulillah Dr. Hasan terus mengembangkan Hibzoti ini menjadi berbagai bentuk dan variasi. Mudah-mudahan untuk tahun ini ada variasi baru yang dibuat oleh beliau. Ini Masya Allah Tabarakallah ya, kreativitas yang
lakukan oleh beliau sangat membantu untuk menghafal Al-Quran. Adik-adik, para huffaz rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semua, kepada kalian, dan terus bersemangat menghafal Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala meridui kalian menjadi hafiz dan hafizah, hamilul Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selawat puji syukur kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada kita hingga kita bisa sama-sama membuka untuk program tahfizul Quran Ramadan menghafal pada tahun ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan bagian dari bentuk cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan membawakan kita Al-Quranul Karim, menyampaikannya kepada kita sehingga kita bagian dari Ahlul Quran yang insya Allah ketika kita menyatakan diri Ahlul Quran maka kita bagian dari Ahlullah. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak ada yang lain kecuali Ahlul Quran. Yang disebut dengan Ahlullah itu tidak ada yang lain kecuali para penghafal Al-Quran. Jadi keluarga Allah itu adalah yang menghafal Al-Quran. Kalian-kalian ini kalau mau termasuk jadi bagian keluarga Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan kita. Tetapi ketika kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman-Nya, maka dia mendekatkan diri kepada kita baik dalam sebutan maupun dalam hakikatnya. Apa pendekatan diri itu? Dia menganggap kita keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menganggap kita keluarganya. Ini karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an itu merupakan bagian dari taqarrub yang disepakati oleh para ulama. Ini taqarrub yang paling istimewa. Ya, dan Nabi sendiri mengatakan man qara'al Qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azamahu Allah taala. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca dan menghafal Al-Qur'an kemudian masih merasa ada di dalam hatinya itu, seseorang itu merasa di dalam hatinya ini orang yang membaca dan menghafal Al-Quran ini. Dia merasa kok orang itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari saya. Mendapatkan sesuatu kenikmatan ibadah yang lebih besar dari saya. Mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah yang lebih besar daripada saya. Sesungguhnya orang yang mempunyai prasangka seperti itu, yang mempunyai pendapat seperti itu, sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, dia termasuk orang yang merendahkan sesuatu yang dibesarkan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa sesuatu yang paling agung ketika kita tekuni itu adalah membaca Al-Quran. Ini harus kalian pahami bahwa ketika kalian dekat dengan Al-Quran, kalian itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tengah bergaul dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya para huffaz dan hafiz hamilul Quran itu kalau sudah
mulai menghafal Al-Quran, sudah mulai dekat dengan Al-Quran. Artinya lisan dan hatinya itu adalah Al-Quran. Jasad kalian itu adalah Al-Quran. Sehingga ada di Jawa itu pusat menghafal Al-Quran, pusat tempat menghafal Al-Quran itu di Kudus. Itu Kiai Arwani namanya, beliau yang mendirikannya dahulu. Kemudian beliau sudah meninggal dunia dan muridnya sudah menebar sepulau Jawa, bahkan sampai di sini. Nah, itu beliau mengatakan bahwa kalau kalian sudah menghafal Al-Quran, kalian harus menjaga diri kalian. Tidak hanya akhlaknya yang dijaga, tapi fisik dan mentalnya juga dijaga. Fisik seperti apa? Berludah saja di sembarang tempat. Ludah kalian itu ada substansinya Al-Quran di sana. Beliau mengharamkan kalau sudah menghafal Al-Quran itu berludah di sembarang tempat. Padahal itu bukan haram. Ya, kalian harus jiwai bahwa kalian itu menghafal Al-Quran. Kalian itu hamilul Quran jadinya nanti ketika sudah menghafal Al-Quran. Jadi kemana-mana kalian itu hamil Al-Quran. Kalau ibu-ibu biasanya hamilnya hamil Kalau sekarang kalian menghafal Al-Quran yang calon ibu-ibu, artinya menghamili Al-Quran, menghamilkan Al-Quran, hamil Al-Quran dan hamil bayi. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga kalian menggendong Al-Quran, menaruh Al-Quran di dalam fisik dan jiwa kalian. Ini keistimewaannya orang menghafal Al-Quran. Dan banyak lagi hadis-hadis dan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa mereka yang berilmu, seorang penghafal Al-Quran itu sudah disebut berilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita menghafal Al-Quran nggak boleh bodoh-bodoh ya, belajar, rajin belajar yang lainnya. Yang lainnya juga insya Allah tidak akan tertinggal. Profesor-profesor besar, orang-orang hebat di dunia ini rata-rata menghafal Al-Quran. Imam-imam 4 yang paling hebat di dunia, yang fenomenal sampai sekarang kita ikuti mazhabnya, itu dari kecil menghafal Al-Quran. Dipondasikan dengan hafal Al-Quran. Ibnu Abbas tidak boleh ikut perang oleh Rasul. Kenapa dia ngapal Al-Quran? Anas bin Malik nggak boleh ikut perang. Kenapa dia hafal Al-Quran? Mereka dipersiapkan untuk menjadi para ulama yang menghafal Al-Quran tersebut. Tetapi ketika harus berperang seluruhnya, maka yang menjadi panglima yang pertama kali dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang paling banyak hafalnya Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itu keistimewaannya orang menghafal Al-Quran. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang kita temukan. Kenapa para sahabat ketika Abu Bakar mengumpulkan 10 para sahabat untuk menjadi ulama, semuanya kumpul orang-orang hebat, pembesar-pembesar yang hafal Al-Quran dan dimuliakan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terakhir muncul anak kecil, ucuk muncul. Kok semua sahabat heran, kok kita ini tua-tua? Kita ini dituakan sejak zaman Nabi, zaman Rasul. Kenapa kok bawa anak kecil ini? Abu Bakar gimana ini? Ya, Abdullah ibnu Abbas yang dibawa. Kenapa dibawa oleh Abu Bakar? Karena dia mempunyai keistimewaan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan oleh para sahabat. Maksudnya bukan tidak bisa sama sekali, masih diragukan tafsirannya. Maka jalan keluarnya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang umurnya kecil sekali. Ketika Rasul meninggal dunia itu umurnya baru
masih belasan tahun. Masih kecil sekali. Namun demikian karena Al-Quran yang dispesialisasikan kepadanya, seperti doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kata Nabi langsung didoakan ke mulutnya Ibnu Abbas, itulah yang membuatnya menjadi istimewa. Dia ahli ta'wil. Dia menjadi ahli tafsir. Ya mudah-mudahan kita awali nanti pengetahuan yang kalian miliki dengan berpondasikan Al-Quran, sehingga kalian akan menjadi insya Allah generasi penerus yang hebat nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dari rumah itu kemarin agak kurang sehat. Tapi begitu sampai di sini ngantuk-ngantuk juga, begitu berdiri di sini sehat rasanya. Alhamdulillah syukur. Sampai tadi duduk di sini pun masih ngantuk saya. Bahkan bawa kopi ini. Biar nggak ngantuk. Nah. Tapi begitu berhadapan dengan kalian, Masya Allah. Saya melihat wajah-wajah yang memberikan harapan untuk ke depan. Baik harapan untuk keluarga kalian, harapan untuk milieu kalian, harapan untuk masyarakat, harapan untuk Nahdlatul Wathon, dan harapan untuk nusa, bangsa, negara, dan agama. Jadi kalau doanya Maulana Syekh itu sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi ada 3 dimensi kehidupan kita, kehidupan agama, dunia, dan akhirat. Adik-adik. Jadi 3-tiganya harus kita cari dan mudah-mudahan berkah. Tapi jangan begitu menghafal Al-Quran, saya penghafal Al-Quran, saya tidak boleh kemana-mana, saya harus tetap di sini saja. Tidak berani kemana-mana dia ngapal Quran terus sampai tua. Ya, tidak bergaul, itu juga tidak bagus. Ya, hidup seperti merbot gereja itu. Merbot gereja itu ya? Ya pastor gitu kan? Pastor, dia harus tinggal di gerejanya, diam di situ. Membaca, tidak kawin, tidak nikah, tidak bekerja. Pokoknya dia tinggal di situ. Itu tidak boleh dalam agama kita. Ya, tidak boleh. Ada seperti ceritanya Abu Darda. Saking solehnya yang namanya Abu Darda ini, beliau berupaya untuk siang puasa, malamnya begitu selesai sholat isya sampai subuh nggak selesai sholatnya. Jadi siang puasa mulai dari maghrib sampai subuh tetap sholat. Jadi tidak ada waktu yang lain. Ini dibuat dirinya seperti itu oleh Abu Darda. Tiba-tiba pada suatu hari melintaslah Salman Al-Farisi. Melintas Salman Al-Farisi, dilihat istrinya Abu Darda sedang gini. Sedih rupanya. Ya, sedih rupanya. Terus Assalamualaikum. Kenapa sedih? Ummu Darda, gimana saya tidak sedih katanya. Suami saya siang puasa, malamnya dari maghrib sampai subuh sholat, habis sholat puasa lagi. Jadi kalau bahasa kerennya mungkin, masa saya dianggurin selama-lamanya. Bahasa kerennya seperti itu. Oh, kalau begitu saya nginep di rumahmu nanti malam. Kata Salman Al-Farisi, saya bertamu. Akhirnya bertamu, nginep. Begitu disiapkan makan siang, Salman Al-Farisi mengatakan bahwa saya tidak akan makan siang kalau tidak ditemani oleh Abu Darda.
Orang Nabi Ibrahim aja malaikat datang nyamar-nyamar langsung dibuka puasanya oleh Nabi Ibrahim. Masa Abu Darda enggak? Abu Darda ini seorang ulama juga. Di zaman Rasul mereka seorang ilmuwan juga. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda terpaksa dia makan. Terpaksa makan siang karena dia paham tentang hal itu. Paksa makan siang. Begitu maghrib sholat, Abu Darda sholat terus. Salman Al-Farisi kan ilmuwan juga. Jadi berasal dari seorang ilmuwan masuk Islam, dia menjadi ilmuwan di dalam Islam karena rajin membaca, rajin mencari ilmu pengetahuan. Jadi walaupun dia agak belakangan masuk Islamnya, tetapi ilmu pengetahuannya tentang Islam itu sangat dalam. Itu Salman Al-Farisi. Akhirnya begitu mau sholat lagi setelah Isya, Abu Darda langsung dicegat oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, tidurlah dulu sebentar, baru engkau sholat. Karena yang namanya sholat malam itu afdolnya tidur dulu. Abu Darda ini kan lebih muda, jadi dia menghormati sahabat yang lebih senior. Tidur dia, sehari. Baru 1 jam bangun beliau sholat, wudu sholat, bangun lagi Al-Farisi. Jangan sholat sekarang, tunda dulu sholatmu sampai 1/3 malam. Ayo tidur. Tidurlah dia. Tidur, begitu 1/3 malam, beliau sholat. Beliau sholat, dan setelah itu mau puasa lagi. Salman masih ada di sana. Saya tidak mau sarapan kalau tidak bersama Abu Darda. Paksa lagi kan? Jadi 2 hari nggak puasa. Sampai akhirnya Abu Darda ini merasa Salman ini merusak teori ibadah saya. Metodologi ibadah saya dirusak sama Salman ini. Akhirnya, Salman Al-Farisi, ayo sekarang kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak setuju dengan caramu ini. Gitu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah terbuka bahwa hidup ini tidak boleh menyendiri hanya untuk ibadah. Tapi hidup ini ada bagian-bagian tertentu sehingga doa kita fid dini wad dunya wal akhirah. Itu filosofinya. Makanya kita berdoa fid din wad dunya. Jadi kita bereskan masalah agama kita sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia juga jangan kita lalaikan. Ini akhirnya Abu Darda dinasihatin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah beliau hidup normal, bermasyarakat, karena pahala bermasyarakat termasuk berjamaah seperti ini, masya Allah, tabarakallah, sangat besar. Itu jadi berdoa sendiri dengan berdoa 40 orang kan beda. Berdoa sendiri berjamaah dengan 100 orang sama berjamaah sendiri jauh berbeda. Inilah makanya menghafal Al-Quran kalau rame-rame seperti ini, masya Allah, tabarakallah. Itu tidak hanya keberkahan yang tercurah di kita, apalagi 800 orang ini bisa lebih, kata Dr. Hasan. Tidak hanya barokah yang tercurah kepada kita, tapi barokah ini insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita, juga bagi keluarga kita semua. Insya Allah syafaat bagi masyarakat kita semua. Dan jangan salah loh adik-adik ya, jangan salah. Syafaat yang paling utama itu bukan berasal dari Nabi. Syafaat yang paling utama bukan berasal dari aulia. Syafaat yang utama itu tidak berasal dari yang semacam keduanya. Tapi kata Nabi, syafaat yang paling utama
di sisi Allah pada hari kiamat adalah Al-Quran. Itu harus kalian pahami. Ya, jadi syafaat itu atas izin Allah. Dan Allah itu akan pertama kali memberi izin jika Al-Quran meminta syafaat. Kalau orang menghafal Al-Quran, itu artinya sahabatnya Al-Quran. Dan Al-Quran pasti meminta. Jadi sebelum Nabi memberi syafaat dan semuanya itu Al-Quran memberi syafaat. Ya, nanti kalian cari hadisnya ya. Ma min syafi'in saya agak lupa bunyinya. Tapi ma min syafi'in afdalu ma min syafi'in afdalu indallahi yaumal qiyamati minal Qur'an. Wala nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma katanya. Jadi tidak syafaat yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu selain dari Al-Qur'an. Tidak juga syafaat nabi, tidak juga syafaat malaikat atau yang lainnya. Ya, adik-adik ya. Saya rasa semuanya sudah kalian pahami kalian juga sudah sering membaca hal-hal itu. Cuman kita saling mengingatkan. Ya kalau dalam teori pendidikan sekarang ini, ilmu pengetahuan itu berasal dari mahasiswa justru. Student Central Learning katanya sekarang sistem pendidikan itu SCL. Ya. Kalau kita belajar ilmu pendidikan. Jadi kalau dulu lecture itu central learningnya, guru central learningnya, central pendidikan itu guru. Guru yang memberi, guru yang membaca duluan, guru yang mentransfer pengetahuan, guru yang penelitian, dosen dan seterusnya. Tapi sekarang enggak. Mahasiswa justru, makanya sistem pendidikan dirubah. Mulai dari anak SMA sudah disuruh mencari buku buku rujukan maroji. Suruh cari maroji, cari maroji banyak-banyak, pelajari tentang ini. Kita berdiskusi di sini. Itu dia. Kalau sistem pendidikan sekarang, ini dia kalian ini. Insya Allah menjadi sumber-sumber pengetahuan nantinya bagi masyarakat dan bagi keluarga kalian terutama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mari kita sama-sama meriahkan, ramaikan bulan panen raya ini. Ya, bulan panen raya. Ya, bulan panen raya. Maksudnya seluruh dunia ini umat Islam sedang panen pahala. Yang satu menjadi 10, yang 10 menjadi 1000, yang 1000 menjadi ratusan ribu. Itu bergantung pada tempat, niat dan keikhlasan kalian. Tapi yang pasti zikir yang paling utama di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Disitulah Al-Quran diturunkan, disitulah Al-Quran dimuliakan, disitulah Al-Quran ulang kembali bacaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditikrar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan bagi kita mudah-mudahan bulan puasa ini kita semua sehat walafiat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berzikir dengan Al-Qur'an dan mendapat ibadah puasa yang makbul insyaallah. Saya rasa seluruh peserta ini sudah siap jiwa dan raga, nggih? Siap? Sudah siap kita buka tahfizul Quran ini program Ramadan?
Siap? Kan student katanya tadi, student central learning. Jadi kesiapan itu tidak di dosennya, tapi kesiapan itu ada di siswanya, ada di mahasiswanya. Sekali lagi saya tanya, siap? Yang belakang itu, siap adik-adik? Ya, terima kasih. Kalau begitu mari kita sama-sama buka acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita memulai suratul Fatihah dan nanti di ujungnya di akhir Ramadan kita akhiri dengan An-Nas. Masya Allah, tabarakallah. Ya enggak apa-apa. Jadi muridnya mahasiswa dan muridnya Tuan Guru Hasan, Dr. Hasan, Tuan Guru Zaini yang menjadi pembina kita, itu ada loh adik-adik. Dia mulainya dari Fatihah di awal Ramadan dan diakhiri dengan An-Nas di akhir Ramadan. Ya walaupun belum belum ditikror, ya belum diulangi sehingga tetap dia hafalannya menjadi hamil Quran, tetapi dia mampu menghafalnya walaupun lewat. Begitu lewat mungkin kedua ketiga kali dia akan lengket. Tapi satu lupa saya ini, satu ya adik-adik ya, filosofi menghafal Al-Quran. Al-Quran itu gampang dihafal, tetapi dia lebih gampang lagi keluarnya, ya, lebih gampang lagi hilangnya. Makanya diibaratkan dia datang seperti onta tertatih-tatih, pergi seperti kuda perang yang mengejar musuhnya. Itu dia Al-Quran. Jadi sabar, ini dituntut kesabaran. Mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hufaz yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dengan demikian resmi program Ramadan Menghafal dibuka. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.